Innalhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh amma ba'du. Ya khatamal iman ya rahimakumullah. Kita bacakan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat, sehat, iman. Pada hari ini kita juga bisa berkumpul untuk memperbaharui iman kita. Kalau informasi dari sahabat sedemikian ya. Dalam kajian Islam pada zuhur yang insya Allah hari ini akan membahas mengenai mewaspadai fitnah dajjal yang akan dibawakan oleh Ustaz kita yang sudah hadir, Ustaz Ihsan Tanjung. Insya Allah teman-teman sudah hafal semua, dan Ustaz Ihsan Tanjung ini juga sudah pernah mengisi kajian di Indonesia Surabaya. Pada saat itu Ustaz Ihsan Tanjung masih enggak seperti sekarang ya Ustaz ya, masih ramping, seperti yang saya ramping dulu. Sekarang saya sudah gemuk, Ustaz juga gemuk juga nih. Jadi imbang. Baik Ustaz, supaya tidak habis waktunya oleh saya di sini, saya persilakan Ustaz untuk membawakan materinya. Silakan Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Allah Ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin jemaah yang dirahmati Allah Ta'ala, alhamdulillah pada siang hari ini kita bisa berkumpul. Dan pertama sekali kami tentunya mohon maaf karena keterlambatan mulainya acara ini. Tema kita pada siang hari ini seperti terlihat di layar adalah Muqaddimah mewaspadai fitnah Dajjal. Jadi tema ini mengambil judul Muqaddimah karena memang ini baru muqaddimahnya saja. Artinya bagi mereka yang ingin memperdalam lagi ilmunya mengenai perkara ini bisa mengikuti lewat CD yang kami sudah buat. Kami kebetulan sudah memproduksi CD dengan judul yang sama, mewaspadai fitnah Dajjal. Di dalam CD ini kami menyampaikan ada 11 materi, 11 ceramah. Dan ini CD audio ya, jadi jangan berharap akan ada gambarnya, ada video di dalamnya, nggak ada klip videonya di dalamnya, nggak ada gambarnya. Ini murni suara saja. Nah, hanya saja diiringi dengan materi PowerPoint bagi mereka yang melihatnya di komputer. Jadi kalau sambil melihatnya di komputer bisa mengikuti materi PowerPoint-nya. Ya, PowerPoint-nya seperti ini, seperti yang sedang kita tayangkan sekarang. Sehingga ada penambahan ilmu juga yang bisa didapat. Ya. Atau bahkan kalau Anda sudah menganggap menguasai dan berani, silahkan sampaikan lagi kepada orang lain. Silahkan saja dengan PowerPoint tersebut. Nah, di antaranya ada materi fitnah pertama, pohon khuldi. Orang beriman niscaya mengalami fitnah. Fitnah kian memuncak. Periodisasi umat Islam di akhir zaman. Hidup di babak penuh fitnah. Puncak fitnah yaitu Dajjal. The everlasting battle of minds and hearts, atau biasa kita menyebutnya Al-Ghazwul Fikri, perang pemikiran. Kemudian NOS, peradaban tanpa petunjuk Allah. NOS itu Novus Ordo Seclorum atau New World Order. Yang 10, jeratan fitnah sistem Dajjal. Kemudian yang ke-11, meraih kebebasan dengan kalimat tauhid. Jadi bagi yang ingin memperdalam, tidak puas dengan muqaddimahnya saja, silahkan Anda bisa mendapatkannya. Dan kebetulan ada anak kami di situ yang menjualnya di sana. Ya, harganya tidak mahal. Kalau seandainya terjadi redenominasi paling cuma 25 perak ya, harganya. Jadi pemotongan 3,0 gitu, ya, jadi 25 rupiah, harganya murah. Nah, di samping itu juga ini CD yang kedua. CD yang pertama kami judulnya Boleh Jadi Kiamat Sudah Dekat. Itu CD lebih kepada secara umum bahwa dunia sekarang sudah senja, tua, sudah mendekati akhir perjalanannya. Nah, sedangkan kalau CD yang ini lebih khusus membahas tentang dekatnya kedatangan Dajjal dan kita wajib mewaspadai kehadirannya. Nah, saudara sekalian rahimakumullah, di bawah sini ada
potongan dari hadis la yakhrujud dajjal hatta yadhana an-nasu an dzikrihi. Apa artinya? Nanti kita akan lihat ya. Nah, jadi saudara sekalian rahimakumullah, dalam sebuah hadis riwayat Imam Al-Bukhari, Nabi Muhammad SAW pernah menggambarkan bahwa kondisi atau keberadaan kita umat Nabi Muhammad SAW ini adalah seperti hari yang sudah sore, sudah di waktu asar. Seperti dalam hadis ini dikatakan oleh Nabi, innama baqa'ukum fi ma salafa qablakum min al-umami kama baina sholatil asri ila ghurubis syamsi. Keberadaan kalian dibandingkan umat-umat sebelum kalian adalah bagaikan antara sholat asar hingga matahari terbenam. Atau kalau kita melihat lengkapnya, hadisnya sebagai berikut. Keberadaan kalian dibandingkan umat-umat sebelum kalian adalah bagaikan antara sholat asar hingga matahari terbenam. Ahli Taurat diberi Taurat, lantas mereka mengamalkannya hingga pertengahan siang. Kemudian mereka tidak mampu bekerja lagi, sehingga mereka diberi satu qirat. Satu qirat itu takaran pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka menerima satu qirat. Lantas Ahlul Injil diberi Injil dan mengamalkannya hingga datang waktu sholat asar. Kemudian mereka tidak mampu lagi melakukannya, sehingga diberi satu qirat, sama dengan Ahlul Taurat, dapat pahala satu qirat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian kalian diberi Al-Quran. Jadi kita ini Ahlul Quran. Lantas kalian mengamalkannya hingga matahari terbenam. Lantas kalian diberi 2 qirat. Subhanallah, kita ini umat yang diberkahi Allah Ta'ala. Kita yang paling akhir datang, kita menerima Al-Quranul Karim, dan kita bekerja tetapi mendapat pahala 2 kali lipat dari Ahlul Taurat maupun Ahlul Injil. Maka Ahlul Taurat dan Ahlul Injil menyampaikan protes. Bagaimana ini? Mereka umat Islam lebih sedikit bekerja, namun pahalanya lebih banyak. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala menjawab, namun apakah aku menzolimi pahala kalian? Maka mereka menjawab, engkau tidak menzolimi. Maka kata Allah Ta'ala, itulah keutamaanku yang aku berikan kepada siapa saja yang aku kehendaki. Nah, jadi saudara sekalian rahimakumullah, dengan hadis ini jelaslah terlihat bahwa kehadiran kita umat Nabi Muhammad SAW, khususnya umat Islam yang mendapat petunjuk dari Allah bernama Kitabullah Al-Quranul Karim, kita ini berada di penghujung perjalanan dunia. Dan kalau dalam tradisi kalender Islam, pergantian hari itu tidak seperti dalam tradisi kalender Gregorian atau mengikuti matahari seperti kalender Masehi ini, di mana orang menganggap pergantian hari itu jam 12:30 malam ya. Kalau kita tidak, kita begitu maghrib datang itulah pergantian hari. Makanya kalau di akhir bulan Sya'ban, di sore hari, tiba-tiba kita mendengar azan maghrib, kita gembira sekali kan. Kita langsung mengatakan ahlan wa sahlan ya Ramadan. Karena itu sudah masuk bulan Ramadan. Nah begitu juga dengan dunia ini. Dunia ini kalau diumpamakan perjalanannya 1 hari penuh, maka kita ini sudah akan berada di ujungnya, yang akan mengalami penutupan dari hari dunia ini. Nah saudara sekalian rahimakumullah, oleh karenanya ada hal yang menarik. Kalau kita lihat di dalam Al-Quran, ada beberapa surah-surah tertentu yang Allah wahyukan kepada Nabi Muhammad SAW, yang diawali dengan sumpah Allah berdasarkan potongan waktu, dan semuanya diterjemahkan kecuali satu. Wal fajri diterjemahkan dengan demi waktu fajar, waktu pagi. Wad duha diterjemahkan dengan demi waktu duha. Wal lail demi waktu malam. Tetapi wal asri terjemahannya apa? Demi masa. Padahal mestinya terjemahannya demi waktu asar. Nggak ada di antara kita yang terbiasa menerjemahkannya dengan demi waktu asar. Karena apa? Karena memang waktu kita, jatahnya umat Islam itu ya waktu asar ini. Inilah sisa waktu kita hidup di dunia ini. Makanya saya katakan dunia ini sudah tua renta, dan oleh karenanya kita harus sangat mempersiapkan diri, karena kita tidak tahu kalau kapan matahari itu akan tenggelam. Nah, saudara sekalian rahimakumullah, sepanjang perjalanan dunia ini Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mengutus berbagai al-anbiya wal mursalin alaihi wassalam, para nabi dan para rasul alaihi wassalam. Dan semua utusan-utusan Allah itu ternyata di dalam perjalanan menjalankan misi mereka kepada umat manusia senantiasa menyampaikan perkara-perkara tertentu yang sifatnya mendasar.
Di antaranya misalnya dalam surat An-Nahl dikatakan, "Walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan an ya'budullaha wajtanibut taghut." Dan kami telah mengutus setiap rasul untuk setiap umat dengan menyampaikan pesan, menghambalah kalian kepada Allah semata dan jauhilah taghut. Jadi ini sudah merupakan satu pesan universal yang tidak dibatasi oleh nabi tertentu penyampaiannya. Nah, ini adalah tema yang berkenaan dengan bab pokok di dalam agama, yaitu al-aqidah, tauhid, perkara tauhid, penghambaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi di samping itu ada juga tema-tema tertentu yang semua nabi dan rasul senantiasa memperingatkan kaumnya, umatnya masing-masing ya, mengenai bahayanya. Nah, dalam hal ini ya, salah satunya adalah tema tentang ad-dajjal. Dikatakan dalam hadis riwayat Imam Bukhari ini, qama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fil nasi fa innani 'ala Allah bima huwa ahluhu thumma dzakara ad-dajjal fa qala inni la unzirukumuhu wa ma min nabiyyin illa qad anzara qaumahu. Jadi Rasulullah SAW berdiri di tengah-tengah para sahabat lalu memuji Allah dengan puji-pujian selayaknya bagi Allah Ta'ala. Kemudian beliau menyebut-nyebut perkara ad-dajjal dan beliau bersabda, "Sungguh saya peringatkan kalian tentang ad-dajjal dan tidak ada seorang pun nabi melainkan telah memperingatkan kaumnya tentang ad-dajjal." Jadi tema ad-dajjal ini bukan tema yang baru dibawa oleh Nabi Muhammad SAW, tapi ini tema yang sifatnya sudah sepanjang zaman. Sejak awal dunia ini dikirim para nabi oleh Allah Ta'ala sudah menyampaikan peringatan mengenai ad-dajjal ini. Tetapi ada catatan di sini. Kata Nabi selanjutnya, "Walakinni sa'aqulu lakum fihi qawlan lam yaqulhu nabiyyun liqaumihi innahu a'war wa innallaha laysa bi'a'war." Ya, dan akan aku jelaskan kepada kalian mengenai ad-dajjal suatu hal yang belum pernah dijelaskan oleh seorang nabi pun sebelum aku kepada kaumnya. Sesungguhnya dajjal itu buta sebelah, sedangkan Allah tidak buta sebelah. Jadi ini catatan yang khusus diberikan kepada kita umat Nabi Muhammad SAW yang mana nabi-nabi sebelumnya tidak pernah memberitahu. Nah, nabi kita memberitahu kepada kita hal yang paling khas dari dajjal itu adalah bahwa dia a'war. Wa innallaha laisa bi'a'war. Sedangkan Rabb kita Allah Subhanahu wa taala tidaklah a'war. A'war itu artinya buta sebelah. Matanya dua dajjal itu, tetapi sebelah tidak berfungsi. Dipicak sebelah. Jadi hanya satu yang berfungsi. Oleh karenanya seringkali dajjal itu juga disimbolisasikan dengan mata tunggal. Ya, sering disimbolisasikan dengan mata tunggal. Nah, jadi saudara sekalian rahimakumullah, kalau kita lihat hadis ini, berarti perkara dajjal bukanlah perkara baru, tetapi dia perkara yang sudah dikenal dari sejak para nabi-nabi terdahulu. Makanya di kalangan tradisi orang-orang Nasrani, mereka juga mengenal istilah dajjal, walaupun mereka menyebutnya the Antichrist, anti-Kristus, ya, anti Isa alaihissalam, ya, antinya Yesus. Dan memang bagi kita juga meyakini bahwa dajjal itu kelak nanti ya akan bersifat antagonistik ya dengan Nabiullah Isa alaihissalam yang merupakan salah satu alamatus sa'ah, alamatul kubra min alamatis sa'ah, tanda-tanda dari sekian banyak tanda-tanda kiamat, ya, tanda-tanda besar. Jadi salah satu tanda-tanda besar adalah turunnya Nabiullah Isa alaihissalam di akhir zaman untuk menjalankan beberapa tugas mulia. Yang pasti tugas mulianya bukan membenarkan agama Nasrani, ya, tetapi tugas mulia Nabiullah Isa alaihissalam kelak nanti kalau sudah turun adalah menyampaikan dakwah yang disampaikan Nabi Muhammad SAW kepada umatnya, yaitu dakwah Islamiyah. Dan Isa alaihissalam itu akan mengajak setiap ahli kitab baik Yahudi maupun Nasrani untuk menjadi pengikut Nabi Muhammad SAW sebagaimana dirinya. Nah, tetapi juga ada tugas mulia lainnya, yaitu Isa alaihissalam ditugaskan oleh Allah Ta'ala kelak nanti untuk membunuh ad-dajjal. Sehingga dajjal itu tahu kalau nanti sudah berhadapan dengan Isa alaihissalam bahwa dirinya tidak bisa lari kemana-mana kalau sudah berhadapan dengan Isa alaihissalam. Nah, saudara sekalian rahimakumullah, kita lanjutkan. Lalu di dalam hadis riwayat Imam At-Tabarani dijelaskan oleh Rasulullah SAW bahwa fitnah ad-dajjal merupakan fitnah yang paling dahsyat sepanjang zaman. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam,
ma ahbatallahu ilal ardi mundu khalaqa Adam alaihi salam ila an taquma as-sa'atu fitnatan a'zama min fitnatid dajjal. Allah tidak menurunkan ke muka bumi semenjak penciptaan Adam alaihi salam, manusia pertama di muka bumi ini, hingga datangnya peristiwa hari kiamat, fitnah yang lebih dahsyat dari fitnah ad-dajjal. Nah, kalau kita lihat hadis ini, lalu kita kaitkan dengan hadis sebelumnya tentang para nabi, kata Nabi Muhammad SAW sudah memperingatkan masing-masing kaumnya mengenai fitnah ad-dajjal ini, menjadi jelaslah buat kita mengapa semua nabi harus memperingatkan umatnya. Ya, karena ini merupakan a'zamul fitnah. Ini fitnah yang paling dahsyat sepanjang zaman. Dan jangan salah ya, kita orang Indonesia biasanya kalau mendengar kata fitnah itu yang kita pahami adalah orang difitnah, dituduh macam-macam begitu ya. Fitnah itu sebenarnya artinya ujian. Seperti misalnya kita lihat dalam surat Al-A'raf ada ayat mengatakan, ya bani Adam la yaftinannakum syaitan kama akhraja abawaykum minal jannah. Wahai manusia sekalian, anak-anak Adam, janganlah kalian bisa ditipu ya, difitnah oleh syaitan sebagaimana mereka telah berhasil menipu, memfitnah Adam alaihissalam, orang tua kalian ya, sehingga mereka dikeluarkan dari al-jannah. Nah, jadi fitnah itu artinya ujian. Dan oknum atau diantara sarana Allah Ta'ala memfitnah manusia, menguji manusia, itu dengan diciptakannya musuh Allah Subhanahu Wa Ta'ala, yaitu iblis dengan segenap pendukungnya yang disebut dengan hizbus syaitan. Hizbus syaitan itu pasukan syaitan. Dan kenapa disebutnya pasukan syaitan? Karena dia punya banyak armada, dan dia ada dua kalangan, dua golongan. Ada hizbus syaitan minal jin, dan ada hizbus syaitan minan nas. Ada hizbus syaitan, pasukan syaitan dari kalangan jin, ya, makhluk halus yang tidak terlihat oleh kita, dan ada hizbus syaitan dari kalangan manusia. Nah, jadi saudara sekalian rahimakumullah, Nabi mengatakan bahwa sepanjang perjalanan dunia ini, sejak manusia pertama dihadirkan sampai kelak nanti kiamat terjadi, nggak ada fitnah yang lebih dahsyat, nggak ada ujian yang lebih hebat daripada ujian berupa munculnya ad-dajjal ini. Makanya kalau kita lihat hal ini, kita menyadari hadis-hadis ini, kita tidak akan memandang urusan dajjal sebagai urusan kecil. Kita akan memandang ini sebagai urusan yang sangat besar, sangat penting, dan kita harus memahaminya. Karena kalau kita tidak memahaminya, jangan-jangan begitu dia sudah muncul, kita tidak mengetahui kalau itu dajjal. Tapi kalau kita sudah memahaminya, besar kemungkinan Allah akan mengizinkan kita bisa mendeteksi dia sebagai dajjal, sebagai fitnah yang paling dahsyat tersebut, dan kita bisa berhati-hati menghadapinya. Ya, salah satu contoh misalnya ada hadis mengatakan, baina ainaihi maktubun kafirun yaqra'uhu kullu mu'minin katibin aw ghairu katibin. Kata Nabi SAW, di antara kedua matanya, ya, jadi di dahinya akan ada tulisan kafir. Ya, di jidatnya dajjal nanti akan ada tulisan kafir yang bisa terbaca oleh setiap orang beriman, baik orang beriman itu terpelajar maupun tidak terpelajar. Jadi syarat untuk bisa nantinya melihat tulisan kafir di jidatnya dajjal adalah keimanan. Nah, kalau keimanan ini nggak kita pelihara, maka jangan-jangan begitu dajjal muncul nanti, kita sudah nggak punya iman, sehingga kita tidak sanggup melihat tulisan kafir di jidatnya dajjal. Padahal syarat bisa melihatnya bukan soal berpengetahuan atau tidak, bukan soal intelek tidak intelek, tetapi soal masih ada atau tidaknya keimanan di dalam diri seseorang. Nah, jadi saudara sekalian rahimakumullah, itu perkara ad-dajjal. Nah, selanjutnya kata Nabi SAW bahwa dajjal ini akan menjadi puncak dari rangkaian fitnah demi fitnah yang semakin memang menghebat sepanjang zaman sampai menjelang datangnya yaumul qiyamah. Ya, disebutkan dalam hadis ini, dzukirat dajjal 'inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Jadi dajjal disebut-sebut di dekat Rasulullah SAW. Maksudnya para sahabat mendiskusikan soal dajjal di dekat Nabi Muhammad SAW. Nah, ini juga satu isyarat kepada kita ya, bagaimana kebiasaan-kebiasaan para sahabat generasi terbaik umat ini adalah mereka sering mendiskusikan apa-apa yang sering disampaikan oleh Nabi. Jadi kalau Nabi sering memperingatkan soal bahaya dajjal, maka di antara obrolan para sahabat adalah mereka biasa ngomongin soal dajjal. Ya, nggak kayak kebanyakan kita sekarang yang kita omongin soal demo, ya kan? Kita omongin soal harga-harga naik, ya kan, soal macam-macam lah sesuai dengan
apa berita yang ada di media massa. Kita banyak yang tidak membicarakan soal Dajjal. Nah, jadi ketika para sahabat membicarakan soal Dajjal, Nabi mendengar, langsung Nabi terlibat, intervensi. Dan apa kata Nabi? Nabi kemudian bersabda, sungguh fitnah sebagian dari kalian lebih aku khawatirkan, lebih aku takutkan dari fitnahnya Dajjal. Dan tidak ada seseorang dapat selamat dari fitnah sebelum fitnah Dajjal, melainkan pasti selamat pula dari fitnah Dajjal sesudahnya. Dan tidak ada fitnah yang dibuat semenjak dunia ini, baik kecil maupun besar, kecuali untuk fitnah Dajjal. Jadi artinya apa? Artinya fitnah itu akan kian memuncak seiring dengan umur dunia ini. Maka semakin kita mendekat ke hari kiamat, fitnah itu bukan semakin berkurang, akan semakin dahsyat sampai datangnya puncak fitnah, yaitu Dajjal. Dan Nabi memperingatkan secara spesifik bahwa keadaan yang lebih mengkhawatirkan daripada Dajjal itu sendiri adalah keadaan menjelang datangnya Dajjal. Itu yang paling mengkhawatirkan, kata Nabi. Kenapa? Karena kata Nabi, barang siapa yang bisa selamat dari rangkaian fitnah sebelum munculnya fitnah Dajjal, pasti dia akan selamat dari fitnah Dajjal. Dan itu berarti mafhum mukhalafahnya, makna implisitnya adalah sebaliknya. Barang siapa yang sebelum fitnah Dajjal muncul, dia sudah terjerembab ke dalam salah satu rangkaian fitnah sebelum fitnah Dajjal, besar kemungkinan dia juga akan masuk dalam perangkap fitnah Dajjal. Nah, dan sejujurnya saja nanti akan kita jelaskan bahwa kondisi kita sekarang, kita khawatir adalah kondisi memang sudah menjelang datangnya Dajjal. Yang berarti apa? Kondisi dunia sekarang sedang diselimuti oleh badai fitnah. Dan memang betul, dunia sekarang diselimuti oleh badai fitnah, yang mana fitnah itu tidak hanya meliputi dalam urusan-urusan kehidupan kita yang tertentu saja, tidak. Seluruh aspek hidup kita sudah diwarnai oleh fitnah. Ada fitnah hiburan, ada fitnah ekonomi, ada fitnah politik, ada fitnah ideologi, ada fitnah sosial, budaya, fitnah pendidikan, fitnah kesehatan, fitnah pertahanan keamanan, fitnah militer. Banyak sekali fitnah sekarang. Seluruh aspek hidup kita tidak ada yang sekarang ini tidak diwarnai oleh fitnah. Sehingga kalau kita mampu menyelamatkan diri kita dari rangkaian jebakan-jebakan fitnah berbagai aspek hidup itu, besar kemungkinan kalau fitnah Dajjal muncul nanti kita juga akan selamat. Tetapi kalau sebelum Dajjal itu muncul kita sudah terjerembab ke salah satu fitnah-fitnah itu, apalagi lebih dari satu, maka dikhawatirkan sekali kita tidak akan sanggup menghadapi fitnah Dajjal. Nah, jadi saudara sekalian rahimakumullah, kenapa saya berani mengatakan kondisi kita sekarang ini kondisi sudah memuncak fitnah dan sudah hampir dekat datangnya Dajjal? Karena Nabi menggambarkan sebuah kondisi di akhir zaman yang mirip dengan kondisi kita sekarang, yaitu dalam hadis berikut ini. Badiru fitanan kaqita'il lailil mudlim, yusbihu rajulu mu'minan wa yumsi kafiran wa yumsi mu'minan wa yusbihu kafiran, yabi'u dinahu bi'aradin minad dunya. Bersegeralah kalian beramal sebelum datangnya rangkaian fitnah atau badai fitnah, seperti sepenggalan malam yang gelap gulita. Jadi kata Nabi, di akhir zaman akan ada satu kondisi di mana dunia ini diwarnai oleh badai fitnah sedemikian rupa, sehingga dunia menjadi seperti potongan malam yang gelap gulita, gelap di mana-mana. Dan dalam kondisi seperti itu kelak, kata Nabi, seorang lelaki pagi harinya masih mukmin, masih beriman, sore harinya dia menjadi kafir. Jadi entah apa yang terjadi di siang hari, proses dari pagi sampai ke sore, tiba-tiba dia di sore harinya sudah nggak beriman lagi, sudah kafir. Atau sebaliknya kata Nabi, sore hari seorang lelaki beriman, masih beriman, entah apa yang terjadi di malam hari, pagi harinya dia menjadi kafir. Artinya di zaman tersebut sulit menemukan orang yang istiqomah. Kebanyakan orang adalah orang-orang yang zigzag, Dulunya entah bagaimana, sekarang bagaimana, Dulunya begitu kelihatan sangat zuhud, sangat menjaga diri dari dunia ini, sekarang kelihatan begitu gila dengan dunia, Kayak OKB, orang kaya baru, Orang kaya baru itu mengerikan daripada orang kaya. Kalau orang kaya itu karena dia sudah biasa kaya, nggak ada noraknya, Tapi kalau orang kaya baru itu ngeri, Atau AMB, ahli maksiat baru, Kalau orang dari dulunya maksiat, itu kemungkinan taubatnya itu gede. Tapi kalau orang itu ahli maksiat yang baru, itu noraknya luar biasa. Nah, jadi saudara sekalian rahimakumullah, dan ini semua kata Nabi terjadi karena paham materialisme yang begitu dominan. Yabi'u dinahu bi'aradin minad dunya. Orang tersebut menjual agamanya demi memperoleh kesenangan duniawi. Dan ini bisa sebabnya macam-macam.
pengertian dia menjual agamanya untuk kesenangan duniawi ini bisa macam-macam, bisa kesenangan harta, bisa kesenangan tahta, bisa kesenangan wanita, bisa kesenangan popularitas. Pendek kata apa saja yang sifatnya duniawi, ya lebih dia utamakan sampai dia rela untuk mendapatkannya, ya menjual agamanya. Gitu. Nah, jadi saudara sekalian rahimakumullah, saya kira di zaman kita sekarang mencari contoh yang seperti ini nggak sulit. Ya. Tapi saya bantulah untuk supaya Anda memahaminya. Ya, contohnya misalnya faham pluralisme. Ini faham yang sangat dahsyat. Sekarang ini faham ini sudah banyak menghinggapi saudara muslim kita sendiri. Kalau orang kafir memahami pluralisme itu wajar. Kenapa? Mereka kafir, mereka tidak mengerti hakikat kebenaran itu yang mana, mereka nggak mengerti. Tapi orang yang mengaku beriman kemudian terjebak dengan paham pluralisme ini mengerikan sekali. Karena apa? Karena bisa jadi ada seorang laki-laki berangkat ke kantor pagi-pagi, dia masih sambil wirid pagi gitu kan, dia baca asbahna ala fitratil Islam wa kalimatil ikhlas gitu dan seterusnya lah, itu yang wirid-wirid yang disunnahkan oleh Nabi. Nah sampai dia di kantor, dia kerja, terus begitu makan siang, nah terjadi sesuatu. Dia kebetulan salah milih teman makan siangnya. Kebetulan teman makan siangnya adalah seorang yang fahamnya pluralisme. Udah gitu jago ngomong lagi. Sementara dia pendiam. Gitu. Dia nggak biasa mengkritisi, dia nggak bisa debat, nggak biasa berpendapat berbeda, enggak. Ya kan, dia dengerin aja gitu. Nah mulailah si kawannya ini menebar racun-racun pluralisme. Mulai dia mengatakan, kamu tahu nggak? Ya, tega bener umat Islam kalau menganggap orang seperti Bunda Teresia yang begitu baik, ya kan, akan masuk neraka, itu tega banget. Tega banget umat Islam kalau menganggap Paus yang begitu santun, ya kan, yang di Vatikan itu bakal masuk neraka. Tega bener. Ya kan? Pokoknya umat Islam tuh egois, menganggap diri mereka aja yang bakal masuk surga, katanya gitu. Nggak bener itu. Semua agama baik, semua agama benar. Gitu. Ya kan? Jadi ente mesti berubah, mesti progresif berpikirnya, jangan berpikir jadul zaman dulu punya gitu logikanya. Itu harus progresif, harus maju. Ya, kalau ente masih berpikir yang begitu-begitu juga nggak akan maju ente. Nah mulai dia pun termakan. Gitu. Nah sore harinya dia pulang, mungkin masih baca wirid juga, tapi sebenarnya dia sudah keluar dari Islam. Begitu sorenya dia pulang sambil dia mengingat-ingat kata-kata temannya, iya juga ya semua agama baik, semua agama benar. Keluar dia dari Islam. Dia sudah tidak beriman. Karena apa? Karena ayatnya sangat jelas. Allah Subhanahu wa taala dalam surat Ali Imran 19 menyatakan inna dina indallahi Islam. Sesungguhnya din, agama yang Allah ridai di sisinya hanyalah al-Islam. Masa ya Allah Ta'ala sudah menyatakan demikian, lalu kita manusia yang ciptaan Allah Ta'ala merasa diri lebih cerdas daripada Allah. Nggak benar ya Allah, ya kan? Nggak begitu ya Allah, nggak gitu-gitu amat lah ya Allah gitu ya kan? Pasti engkau pasti ridho juga lah sama orang Nasrani, engkau pasti ridho juga sama orang Yahudi, ya kan? Ya kan? Apalagi orang-orang ateis yang baik-baik itu, yang mereka memperhatikan anak yatim, memperhatikan ini gitu kan? Makanya dulu pernah Aisyah radhiyallahu anha, istri Nabi SAW, setelah hijrah ke Madinah bertanya kepada Nabi Muhammad tentang seorang musyrik di zaman jahiliyah di kota Mekah yang terkenal banyak sekali melakukan kebaikan-kebaikan. Jadi si fulan ini, si musyrik ini, dia punya kebiasaan memberi makan anak miskin, yang memberi santunan kepada anak-anak yatim, ya, memperhatikan orang-orang tua yang kesulitan. Nah kemudian ketika Aisyah sudah hijrah ke Madinah bertanya kepada Nabi Muhammad SAW, ya Rasulullah, apakah si fulan, si musyrik tersebut nanti akan diampuni oleh Allah dosa-dosanya, akan masuk surga, gitu, akan mendapat kebaikan dari apa yang dia lakukan? Lalu kata Nabi, nggak mungkin. Loh kenapa nggak mungkin ya Rasulullah? Karena dia tidak pernah berdoa kepada Allah Ta'ala, ya Allah ampunilah aku pada hari berbangkit nanti. Bagaimana dia akan berdoa demikian sedangkan dia nggak mengimani ada hari berbangkit? Nah, jadi orang seperti ini, ya pahala dia sebatas di dunia saja, gitu. Dan Allah itu adil. Orang kafir itu dapat pahala juga, tapi pahalanya sebatas di dunia saja. Kayak Isaac Newton, ya kan, dia dapat pahala atas perbuatan dia membuat lampu yang sekarang bermanfaat buat kita, tapi sebatas dia masih hidup di dunia kemarin. Kebaikan-kebaikan dia itu tercatat. Dia menjadi orang populer, menjadi orang terkenal, dia menjadi orang yang memberi banyak manfaat, tetapi sayang hanya sebatas di dunia. Coba kalau seandainya dia mukmin, setiap kita menyalakan lampu, ya kan, pahalanya, rekeningnya ngalir juga kepada dia kan. Gitu. Nah jadi saudara sekalian rahimakumullah, ya di era penuh fitnah sekarang ini banyak orang yang bisa menjadi kafir hanya karena faham pluralisme. Jadi dia bisa menjadi kafir. Nah jadi saudara sekalian rahimakumullah, sedangkan ada indikator kata Nabi SAW kapan Dajjal itu akan muncul. Nah indikatornya ada dua.
Dalam hadis riwayat Imam Ahmad ini kata Nabi SAW, la yakhrujud dajjal hatta yadhalan nasu an dzikrihi wa hatta tatruka la'immatu dzikrahu 'alal manabir. Ad-Dajjal tidak akan keluar sampai manusia tidak lagi menyebut-nyebutnya, dan sampai para imam-imam tidak lagi menyebut-nyebutnya di atas mimbar-mimbar. Jadi kalau dua prakondisi sudah terpenuhi di sebuah masyarakat, maka Dajjal tidak lama lagi akan muncul. Dan menurut pendapat saya, kedua kondisi ini sudah ada sekarang. Ya, kondisi pertama kata Nabi, kalau orang awam, manusia kebanyakan sudah tidak lagi ngomongin soal Dajjal. Ya, satu. Dan kedua, jika para imam di mimbar-mimbar, para ustadz, para mubalik, para dai di mimbar pun sudah tidak memperingatkan umat akan bahaya Dajjal. Kalau dua kondisi ini sudah terpenuhi, ya, be prepared. Waspadalah, itulah saatnya Dajjal akan muncul. Nah, saudara sekalian rahimakumullah, kenapa kok sekarang jarang orang ngomongin Dajjal? Ya, karena orang sekarang dengan majunya teknologi, majunya peradaban dunia ini, terus mulai berpikirnya rasional, materialistik. Mereka mulai mencari-cari alasan untuk tidak membicarakan Dajjal. Ya kan? Nah, urusan Dajjal itu kan urusan orang-orang zaman dulu. Zaman dulu mereka nggak tahu cara mendidik anak, maka dididik dengan nakut-nakutin tentang Dajjal gitu. Kalau sekarang kan kita punya banyak cara untuk ngajarin anak kita. Nah, gitu. Begitu juga para imam, para ustadz, jarang ngomongin soal Dajjal di mimbar. Karena apa? Khawatir nggak diundang lagi. Gitu. Iya, mereka khawatir bahwa nanti mereka dianggap nggak connect gitu, nggak connect dengan masyarakat, sehingga akhirnya khawatir mereka diasingkan gitu. Ya. Padahal ini adalah tema yang seluruh nabi selalu menyampaikan kepada kaumnya masing-masing. Gitu. Makanya sekali lagi saya katakan, kalau seandainya kita membiarkan, kita tidak lagi membicarakan Dajjal, sama saja kita mengundang kehadiran Dajjal. Sebagai salah satu contoh saja, zaman kakek nenek kita, buyut-buyut kita, ada satu kebiasaan di dalam sholat yang mereka lakukan yang kita sekarang nggak biasa lakukan. Padahal itu sunnah Nabi SAW. Ya, hadisnya mengatakan, idza tasyahhada ahadukum falyasta'idz billahi min arba'in. Jika salah seseorang di antara kalian berada pada tasyahud akhir, ya, membaca kalimat tahiyat terakhir, ya, hendaklah dia membaca doa memohon perlindungan Allah dari 4 perkara. Allahumma inni a'udzubika min 'adzabi jahannam wa min 'adzabil qabr wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masiihid dajjal. Ya Allah, aku berlindung kepada Engkau dari azab jahannam, dari azab kubur, dari azab fitnah kehidupan dan kematian, dan dari jahatnya fitnah al-masih ad-dajjal. Para nenek kita, kakek kita dulu biasa baca doa ini dalam sholat. Sekarang coba Anda tanya diri Anda sendiri, biasa nggak baca ini? Sering nggak dengar orang ngomongin tentang hal ini? Nggak ada. Gitu. Makanya saya justru sangat khawatir sebentar lagi Dajjal ini akan muncul. Gitu. Nah, jadi saudara sekalian rahimakumullah, kembali kepada ciri-ciri soal Dajjal itu buta sebelah matanya. Ini ternyata merupakan ciri yang paling khas yang setiap muslim mukmin itu sangat menyadarinya. Tidaklah Allah mengutus seorang nabi melainkan telah memperingatkan umatnya mengenai Ad-Dajjal. Dan Nabi Nuh alaihissalam telah memperingatkan hal ini kepada umatnya, juga para nabi yang datang sesudahnya. Ketahuilah, sesungguhnya ciri-ciri Dajjal itu tidak samar, tidak asing lagi bagi kalian. Maka janganlah tidak jelas atau samar atas kalian bahwa Rabb kalian tidak buta sebelah matanya. Dan ketahuilah, sekali lagi ditegaskan oleh Nabi, sesungguhnya ciri-ciri Dajjal itu tidak samar, tidak asing bagi kalian. Maka janganlah Dajjal itu tersamar bagi kalian bahwa Rabb kalian tidak buta sebelah matanya. Nah, jadi saudara sekalian rahimakumullah, kita umat Islam sangat sensitif tentang ciri Dajjal yang buta sebelah itu. Dan sekaligus itu berarti kita adalah umat yang sangat sensitif bila mana simbolisasi mata tunggal ini sudah mulai disosialisasikan. Dan sekarang memang sudah disosialisasikan lewat lembaran kertas yang diperebutkan orang sekarang. Namanya uang kertas dolar. Dan dia disosialisasikan dengan cara yang paling mudah. Karena kita tahu bahwa pecahan uang dolar Amerika Serikat itu ada bermacam kan. Ada $1, $5, $20, $10, $50, $100. Tetapi simbol mata tunggal itu justru adanya di lembaran $1. Supaya apa? Supaya cepat tersosialisasi. Sekarang berapa? 9.000 rupiah ya, 9.500 lah kurang lebih gitu. Ya, makin turun dolar sekarang. Ya. Dan orang masih aja ngejar dolar gitu. Padahal makin turun. Nah, jadi saudara sekalian rahimakumullah, ternyata simbol mata tunggal yang ada di lembaran uang $1 ini syarat dengan makna. Ya, banyak sekali makna-makna di balik tulisan The Great Seal tersebut. Ini tulisannya The Great Seal. The Great Seal itu artinya materai yang agung, materai yang mulia.
Nah ternyata di dalam materi yang mulia ini kalau kita buka internet, Wikipedia, kita temukan beberapa penjelasan. Ya, pertama penjelasan tentang kata-kata annuit quiptis yang ada di atas itu bahasa Latin ya, annuit quiptis. Kalau kita lihat, annuit quiptis itu bermakna taken from the Latin words annuo. Annuo itu artinya mengangguk, not approve, ya, menyetujui. Sedangkan quet itu berasal dari kata beginnings, undertakings, yang artinya usaha-usaha. It is literally translated as he approves or has approved our undertakings. Jadi secara literal terjemahannya adalah dia telah menyetujui usaha-usaha kami. Dia di sini maksudnya siapa? Si mata tunggal tadi. Yang kedua di dalam Wikipedia, annuit quiptis is translated by the US State Department, ya Departemen Dalam Negeri Amerika Serikat, the US Mint, ya aneka tambangnya gitu, ya kira-kira. Terus di US Treasury, ya perbendaraan Amerika Serikat. Ya. Diterjemahkan sebagai apa? He, God has favored our undertakings. Dia Tuhan dan disimbolkan dengan mata tunggal, ya, telah menyetujui usaha-usaha kami. Ya. Yang ketiga, the I, Providence, has favored our undertakings. Ya, bahkan terjemahan yang ketiga sudah lebih spesifik lagi, mengarah kepada mata tersebut. Ya. Mata tersebut, ya, itu diartikan sebagai the Providence. Providence itu kalau dalam bahasa Arabnya Ar-Razzaq, yang maha menjamin segala kebutuhan-kebutuhan. Jadi si mata, ya, telah menyetujui usaha-usaha kami. Nah usahanya itu apa? Usahanya adalah mendirikan dunia yang bentuknya seperti piramid. Jadi dunia kita sekarang ini ingin diwujudkan menjadi sebuah sistem yang laksana sebuah piramida, mengerucut kepada satu pimpinan tunggal. Siapa? Mata tunggal itu. Dia belum datang, makanya dia terputus, piramidnya terputus. Tetapi sudah diperkenalkan dan dia bakal datang. Ya. Nah, jadi saudara sekalian rahimakumullah, di bawah daripada piramid itu, ya, di bawah piramid itu ada tulisan Novus Ordo Seclorum. Apa artinya Novus Ordo Seclorum? Juga bahasa Latin. Novus itu artinya new, baru. Ordo itu artinya order, tatanan. Seclorum itu artinya ages atau world. Ya, a new order of the ages atau new world order. Ya, tatanan dunia baru. Ya, jadi memang mereka menyengaja merancang dunia ini menjadi sebuah tatanan dunia baru, sebuah sistem untuk menyambut kedatangan sang pemimpin, The Arrival. Ya kan, ada filmnya kan, The Arrival kan. Ya kan? Coba dipelajari baik-baik film itu dengan segala isyarat yang dimaksudkan di dalamnya, ya kan. Nah, jadi saudara sekalian rahimakumullah, ada seorang penulis Inggris Muslim namanya Ahmad Thompson, menulis buku judulnya Dajjal the Antichrist, dan dia langsung meneropong ya The Great Seal tersebut. Ya, sebagai cover bukunya. Ini buku aslinya seperti ini. Ya, bagi Anda yang tertarik, bisa Anda pesan lewat Kaskus. Ya. Harganya 160.000 rupiah kalau nggak salah dengan ongkos kirim. Gitu. Saya pernah memesan dan alhamdulillah sampai ke rumah selamat. Gitu. Ada terjemahannya. Ya. Nah, cuma sayang terjemahannya sudah tidak terbit lagi karena penerbitnya sudah gulung tikar. Namanya penerbit Semesta dari Bandung dengan judul Sistem Dajjal. Nah, jadi saking sudah nggak terbitnya lagi, sampai terpaksa kami juga men-scanning yang udah budukan begini, gitu, ya, lecek gitu, karena nggak bisa nyari yang baru, nggak bisa ketemu yang baru, gitu. Nah jadi di dalam buku ini apa kata Ahmad Thompson? Ahmad Thompson itu beranggapan bahwa there are 3 aspects of the Dajjal. Ada 3 aspek dari Dajjal. There is Dajjal the individual, ada Dajjal sebagai oknum individunya, ya, itulah yang dibahas oleh Nabi Muhammad SAW yang bakal keluar di akhir zaman. There is Dajjal as a worldwide social and cultural phenomenon. Kemudian ada Dajjal sebagai sebuah gejala sosial budaya global. Di mana dunia sekarang sedang dibuat sedemikian rupa supaya budaya globalnya itu menjadi seragam dari ujung timur sampai ujung barat. Ya, sering saya katakan contoh yang paling nyata adalah kalau ingin melihat seorang remaja perempuan pakai pakaian yang maaf memperlihatkan udelnya, ya kan, itu bisa Anda temukan dari Chicago sampai Cikeas ada. Nah. Ingin mencari sekumpulan anak muda yang nongkrong 24 jam, ya kan, di depan MTV, depan TV, nonton musik terus gitu kan. Nggak usah jauh-jauh ke Boston, di Balikpapan juga ada. Mau cari seorang lelaki yang kerjaannya adalah jual beli politik, ya kan, supaya bisa mendapat jabatan, ya kan, nggak perlu jauh-jauh ke California, di Kalimalang juga ada. Ya kan? Orang yang menjual diri untuk bisa mendapat jabatan. Gitu. Ya, karena sistem politiknya seperti itu, diseragamkan. Itu budayanya diseragamkan, politiknya diseragamkan, semua diseragamkan. Gitu.
ingin mencari seorang prajurit, ya kan, negara manapun gitu yang semangatnya adalah right or wrong is my country, ya kan, Anda bisa temukan di mana-mana, ya kan, di mana-mana bisa temukan, ya kan? Sejak dari Manitoba sampai Danau Toba ada yang kayak begitu. Nah, jadi saudara sekalian rahimakumullah, itu aspek yang kedua. Aspek yang ketiga, there is Dajjal as an unseen force. Kemudian aspek ketiga adalah Dajjal sebagai kekuatan yang tidak nampak, ya, behind the screen. Nah, ini yang kemudian dikatakan oleh Ahmad Thompson merupakan berbagai secret societies yang didirikan oleh kaum Yahud. Ya, kaum Yahud itu musuhnya orang-orang beriman. Ya, kaum Yahudi itu luar biasa di dalam merancang berbagai konspirasi di dunia ini, ya, dan mereka merancangnya lewat lobby-lobby yang dilakukan oleh berbagai secret societies. Ada Freemasonry namanya, ada Illuminati namanya, ada Knight Templars namanya, ya macam-macam. Tapi yang pasti mereka punya lobby-lobby akses yang kuat kepada para pemimpin dunia, ya, negara-negara, dan mereka yang seolah-olah menjadi pemain catur untuk menentukan perjalanan dunia ini kemana. Ya, karena pada hakikatnya mereka lah yang bakal menjadi pasukan utama dari Dajjal. Ya, jangan lupa Nabi SAW mengatakan kelak nanti kalau Dajjal keluar, dia akan keluar dari sebuah tempat namanya Asbahan yang merupakan sebuah kampung Yahudi, dan dia akan memimpin 70.000 pasukan prajurit Yahudi semuanya, gitu. Nah, jadi saudara sekalian rahimakumullah, lalu kata Ahmad Thompson, according to scholarly opinions, ya, menurut pendapat banyak ulama, the latter two aspects will be established before Dajjal the individual will appear. Aspek yang dua belakangan itu harus terwujud terlebih dahulu sebelum oknum Dajjalnya muncul. That is, he will appear when the support system he needs is in place throughout the world, either directly or indirectly. Artinya, si Dajjal itu, oknum Dajjal itu hanya akan nongol, muncul, keluar bila mana sistem pendukungnya itu sudah terwujud dan dia meliputi seluruh dunia ini. Seperti yang kita saksikan dewasa ini. Nah, jadi saudara sekalian rahimakumullah, ya. Selanjutnya apa kata Ahmad Thompson? It is clear, ya, sangatlah jelas bahwa sebelum si Dajjal sendiri muncul harus tersedia sistem mapan beserta para pengurusnya yang siap mendukung dan mentaati Dajjal. Keberadaan sistem dan para pengurusnya itu merupakan bukti dari Dajjal sebagai gejala sosial budaya global dan Dajjal sebagai kekuatan yang tidak nampak atau kekuatan gaib. Dilihat dari semua pertanda yang nampak dewasa ini, kedua sisi Dajjal tersebut yang akan dijelmakan oleh si Dajjalnya itu sendiri sudah sangat kentara, dan itu berarti kemunculan Dajjal is a matter of time, sudah sangat dekat. Ya. Jelaslah bahwa sistem kafir dan kafirun yang menguasai dan meyakini sistem tersebut tidak lain adalah perwujudan Dajjal sebagai gejala sosial budaya global dan Dajjal sebagai kekuatan gaib. Sedangkan si Dajjal sendiri akan menjadi puncak penjelmaan dari sistem kafir, gembongnya kafir, maka tidak pelak lagi ketika dia muncul nanti, dia akan segera dinobatkan sebagai pemimpin sistem kafir itu oleh para kafirun yang menjalankannya. Ya, jadi begitu dia nongol, dia sudah compatible to become the leader, ya, karena sistemnya memang sudah tersedia, dan dia akan segera diletakkan nanti, dan akan diupayakanlah seluruh media massa akan dikerahkan untuk membangun opini bahwa inilah, ya, the arrival of the Savior sudah datang, gitu. Sang penyelamat sudah datang, sang pemersatu berbagai agama, sang pokoknya segala-galanya lah. Gitu. Dan kata Nabi, kalau Dajjal muncul nanti mula-mula dia ngaku sebagai Nabi, dan ketika makin banyak pengikutnya, dia akan mengangkat dirinya sebagai Tuhan. Dan orang percaya. Nabi Muhammad SAW bersabda bahwa kufur adalah sebuah sistem, al-kufru millatun wahidah. Ya, kekafiran itu adalah sebuah sistem yang tunggal. Sistem kafir adalah Dajjal. Maka nyatalah bahwa ketiga sisi Dajjal itu berkaitan dan tidak bisa terpisahkan satu dengan lainnya. Nah, begitu pula halnya dengan Al-Mahdi. Ketika dia datang kelak nanti, Al-Mahdi akan menjadi puncak penjelmaan Al-Islam, yaitu jalannya Nabi Muhammad SAW. Tetapi harus segera diingat bahwa Al-Mahdi dibandingkan dengan Nabi Muhammad SAW adalah seumpama setetes air dibandingkan samudera. Dengan demikian tidak pelak lagi Al-Mahdi akan dikenali dan diterima sebagai pemimpin oleh seluruh muslim yang sejati. Ya, walaupun kemunculannya pada masa sistem Dajjal sudah matang, ya kan, boleh jadi akan menyebabkan dia mendapat label yang negatif oleh media massa sistem Dajjal. Boleh jadi dia akan segera diberi stempel teroris, ya kan, dan sebagainya. Tapi setiap muslim sejati yang memang mempelajari dan menanti-nanti kesiapan kehadirannya, ya mereka tidak akan tertipu. Mereka akan segera mengetahui ini bukan teroris. Justru ini pemimpin kita. Ya, Nabi Muhammad SAW bersabda bahwa seluruh muslimin adalah satu tubuh. Ya, al-muslimuna kal jasadil wahid. Ya, kaum muslimin seperti tubuh yang satu.
Nah akhirnya kufur akan memerangi Islam, Islam akan memerangi kufur, dan sudah jelas dari hadis bahwa Dajjal akan melawan Al-Mahdi, Al-Mahdi akan melawan Dajjal. Dan Nabiullah Isa alaihissalam yang tidak disalib tetapi digaibkan oleh Allah, diangkat ke langit ya. Dan seseorang yang mirip dengan beliau yang disalib menggantikannya, ketika dia turun lagi ke muka bumi nanti, dialah yang akan membinasakan Dajjal beserta seluruh pengikutnya. Nah jadi saudara sekalian rahimakumullah, inilah kira-kira yang harus kita waspadai dalam waktu dekat ini ya, karena kita tidak tahu kapan jadwal ya, kemunculan Al-Mahdi, kapan jadwal ya, keluarnya Dajjal. Tetapi dari segi situasi dan kondisi dunia sekarang ini ya, sudah sangat matang untuk datangnya Dajjal. Dan satu hal lagi yang perlu saya ingatkan, iblis itu menggoda, memfitnah itu sudah lama sekali ya, sejak zaman Adam alaihissalam masih di dalam jannah bahkan. Bukan semenjak dunia diciptakan, bukan. Sejak Adam alaihissalam masih di jannah dia sudah memfitnah. Sedangkan dunia sekarang sudah hampir sampai ke akhirnya. Nah bisa dibayangkan kan jam terbangnya iblis kayak apa? Ya kan? Jam terbangnya pengalamannya sudah luar biasa iblis dalam memfitnah manusia. Makanya ketika dunia ini sudah mau berakhir, ya kan, kepiawaian dia itu sudah sampai ke tingkat dia bisa mengerahkan hizbus syaitan yang skalanya tidak seperti skala hizbus syaitan di zaman Nabi hidup dahulu kala. Nabi hidup dahulu kala kita belum memasuki era globalisasi, tapi sekarang kita sudah memasuki era globalisasi, thanks to Indosat dan kawan-kawannya. Nah jadi hizbus syaitan juga kemampuan mereka menjalin jaringan networking itu tidak lagi sekedar local networking, tidak sekedar national networking, regional networking, tidak, sudah global networking. Dan sebagaimana syaitan kalau menggoda seorang mukmin yang sedang sakratul maut, itu menggoda habis-habisan. Karena apa? Dia melihat tanda-tanda sakratul maut. Kan dia nggak mau ada orang beriman mengakhiri hidupnya ya, dalam keadaan Islam kan, dalam keadaan iman kan. Maka kalau dia sudah melihat sakratul maut, tanda-tanda sakratul maut, dia habis-habisan dia goda si mukmin itu dengan harapan dia mati kafir. Contohnya Imam Malik. Ya, Imam Malik itu salah seorang pemimpin mazhab, yaitu mazhab Malikiyah. Ketika dia sakratul maut, dia didampingi anak laki-lakinya yang menjalankan sunnah Nabi, yaitu membacakan kalimat talqin, talqin la ilaha illallah, la ilaha illallah. Nah ketika ayahnya sedang ditalqinkan, tiba-tiba Imam Malik yang sudah lemah kondisinya itu tiba-tiba kedengaran ngomong la, tidak. Wah kaget anaknya, anaknya diam. Nah tetapi takdir Allah, Imam Malik masih dikasih umur sama Allah, bahkan dikasih sedikit kesadaran. Nah dalam kondisi dia sedang sadar, anaknya memberanikan diri bertanya, wahai ayah, kenapa tadi ayah dalam keadaan payah aku talqinkan kalimat thayyibah, kalimat tauhid, la ilaha illallah, kok ayah menolak? Maka kata Imam Malik, wahai anakku, demikianlah sakratul maut, ujiannya berat. Nah ketika engkau sedang mentalkinkan aku mengikuti talkinmu, aku ikuti dengan nikmat katanya. Tetapi tiba-tiba di depanku muncullah ayah ibuku yang sudah meninggal, kakek nenekmu yang sudah meninggal, lalu mereka datang menggoda aku. Mereka bilang, wahai Malik, saatnya sekaranglah untuk engkau bertaubat. Ketahuilah agama yang hak adalah agama Nasrani, Islam itu batil, tinggalkan Islam. Nah aku berkata la kepada dua syaitan yang menyerupai ayah dan ibuku itu. Nah itu bisa dibayangkan ya, satu manusia saja beriman ya, kelihatan tanda-tanda sakratul maut, itu syaitan berusaha keras untuk memastikan dia mati dalam keadaan. Nah sekarang bisa dibayangkan dunia yang akan ajal, dunia yang akan sakratul maut, gitu kan? Kira-kira gimana pengerahan iblis terhadap upaya dia memastikan semua orang mati dalam kekafiran? Ya tentunya dia mengerahkan secara kolosal, gitu. Makanya wajar kalau kemudian ya, kemunculan Dajjal itu harus diawali dengan sebuah kondisi sistem yang sudah tersedia, ya, support system untuk mendukung Dajjal ketika muncul, dan kita sedang menjalani zaman tersebut. Ya, wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan apa yang kami sampaikan bermanfaatnya. Lebih kurang kami mohon maaf. Saya kembalikan kepada pembawa acara. Aku qouli hadza fastaghfirullah li wa lakum billahi taufiq wal hidayah. Al'afu minkum wa hibbukum fillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, demikian yang disampaikan Ustaz Ihsan Tanjung untuk kajian kita siang ini. Beberapa kesimpulan bisa saya sampaikan bahwa umat Islam saat ini adalah umat yang akhir zaman, jadi layaknya hidup pada saat di waktu asar hingga menjelang matahari terbenam. Kemudian untuk yang sebelum asar, dari itu sebelum asar itu adalah untuk ahli Injil,
Kemudian sebelumnya lagi dari Zuhur sampai waktu mundur sebelumnya lagi adalah ahli Taurat. Jadi kita hidup di akhir zaman sebagaimana Rasul sampaikan. Kemudian dalam pengertian Islam, waktu dalam Islam adalah bukan di tengah malam tapi pergantiannya di waktu maghrib, sehingga dari asar ke maghrib itu waktunya sangat pendek sekali. Baik, selanjutnya adalah peringatan Ad-Dajjal sudah diperingatkan oleh Rasul-Rasul terdahulu sebelum Rasulullah SAW. Kecuali satu hal yang disampaikan oleh Rasulullah, sebagaimana tidak disampaikan oleh Rasul-Rasul sebelum Nabi Muhammad, yaitu mengenai Dajjal yang memiliki mata satu atau sebelah matanya buta. Ini di hadis disampaikan oleh Bukhari dan Ahmad. Kemudian dalam hadis Tabrani bahwa disebutkan fitnah terdahsyat sepanjang masa itu tidak ada selain Dajjal. Itu disampaikan, dan ujian Allah itu berupa munculnya musuh-musuh Allah, salah satunya Dajjal. Semoga kita terhindar dari fitnah Dajjal dan mudah-mudahan kita selamat. Sebagaimana kita, bila mana kita selamat dengan ujian-ujian Allah atau fitnah Allah sebelum munculnya Dajjal, insya Allah sebagaimana hadis riwayat Ahmad bahwa kita akan selamat pula di fitnah Dajjal tersebut. Bukan seperti itu saja. Baik, mungkin ada pertanyaan dari ibu-ibu atau bapak-bapak, silakan disampaikan. Ada 2 pertanyaan, mungkin hadiahnya masih ada. Pertanyaannya mungkin dibalas dengan jawaban dan insya Allah pahala dan pengetahuan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Silakan, ada 2 pertanyaan yang kami persilahkan dari ibu-ibu dan bapak-bapak. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Windy Aryo dari IT. Ustaz, mau bertanya. Sebenarnya Yahudi itu Tuhannya siapa ya? Dilambangkan dewa Ra gitu kan, yang mata gitu. Apakah itu Dajjal? Dan apakah itu Yahudi atau itu Zionis? Yang kedua, kalau misalkan kita punya saudara udah terjebak ya, misalkan dalam pekerjaan dia atau aktivitas dia memang sudah seperti kaum yang seperti yang sekarang terjadi, udah jarang sholat, terus diingetin juga udah males. Kira-kira nanti begitu ketemu dengan Dajjal, apakah nanti ngikut ke mereka atau kita bisa mengingatkan dulu atau bagaimana usahanya agar dia tidak terjebak benar-benar di dalam fitnah Dajjal yang sesungguhnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin sedikit melenceng Pak Ustadz dari temanya, cuma ini sama juga dengan tanda-tanda kiamat, yaitu akan munculnya, kalau tidak salah, makhluk Ya'juj Ma'juj ya Ustaz ya. Nah itu pengertiannya seperti apa sih Ustaz? Itu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Ustaz, ini ada 2 pertanyaan dari 2 teman kita. Untuk yang pertama adalah ada 2 pertanyaan juga. Dari yang pertama, Tuhannya Yahudi itu siapa? Kemudian pertanyaan keduanya adalah saudara kita terjebak dalam misalnya malas untuk sholat dan lain sebagainya. Nah, apakah ini ada semacam kita punya kesempatan untuk menyadarkan sebelum terjebak oleh fitnah Dajjal seperti itu ya? Itu yang mungkin pertanyaan pertama. Siapa? Maksudnya Tuhannya Yahudi itu dalam pengertian menurut persepsi Yahudi gitu ya. Kalau Tuhannya Yahudi, Tuhannya Kristen, Tuhannya Buddha, Tuhannya masyarakat Muslim itu sama Allah gitu, ya kan? Cuma persepsinya banyak yang keliru. Kita yang benar, satu-satunya yang benar kita ya, karena kita mau mengikuti keterangan tentang Tuhan berdasarkan pengetahuan dari Tuhan, dari Allah Subhanahu Wa Taala. Allah memperkenalkan bahwa dirinya Allah, ya kan? Terus kita mengimani dan kita menyebut sesuai dengan sebutan yang Allah perkenalkan. Allahu la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis sholata li dzikri, kan begitu. Dalam surat Toha Allah berfirman, Allah tidak ada ilah selain daripada aku, maka sembahlah aku, beribadahlah kepadaku, dan tegakkanlah sholat untuk mengingat aku, kan begitu. Nah, tetapi banyak umat manusia sekarang ini ya, baik itu sebutannya Yahudi kah, Nasrani kah, atau apapun gitu kan, yang sudah melenceng Tuhannya. Mereka punya persepsi yang melenceng tentang siapa itu sebenarnya Rabbul Alamin, Tuhan alam semesta ini gitu. Nah, kaum Yahudi sebenarnya mereka itu tahunya bahwa Tuhan mereka itu namanya Yahweh. Yahweh itulah Tuhan mereka.
Ya, tetapi kaum Yahudi yang sekarang, ya kan, mereka itu bahkan ya, tidak lagi menyebut Yahweh. Kita tidak pernah mendengar mereka menyebut Yahweh sebagai Tuhan mereka. Mungkin Yahu kali ya. Nah, yang jelas ya, menariknya si penulis buku yang tadi saya sebutkan, Ahmad Thompson, dia juga menerbitkan satu buku lagi judulnya The Next World Order. Jadi tatanan dunia berikutnya. Ya, maksudnya isi buku itu adalah menjelaskan bahwa tatanan dunia berikutnya yang menggantikan The New World Order ini adalah khilafah, tegak kembali gitu. Nah, jadi ada yang menarik dari buku The Next World Order karya Ahmad Thompson ini, di mana dalam buku tersebut panjang lebar beliau menjelaskan tentang bangsa Yahudi. Gitu. Dan yang menarik, dia itu mengemukakan sebuah istilah yang disebut dengan the 13th tribe, suku ke-13. Gitu. Sebagaimana kita ketahui, kenapa Bani Israel disebut sebagai Bani Israel? Karena Israel itu nama lain dari Nabi Yakub alaihissalam. Nabi Yakub alaihissalam itu nama lainnya adalah Nabi Israel alaihissalam. Gitu. Nah, tetapi mereka tidak mau menyebutnya Yakub, mereka cenderung menyebutnya sebagai Israel. Dan mereka adalah anak-anak dari Israel, anak-anak Nabi Yakub alaihissalam. Anaknya berapa? 12 kan? Sebagaimana kita ketahui dalam kisah surat Yusuf. Yusuf itu sendiri salah satu anaknya Nabi Yusuf Nabi Yakub alaihissalam. Nah, sebenarnya jumlah mereka 12 tribes, 12 kabilah gitu. Tetapi kemudian dalam perjalanan sejarah muncul kabilah ke-13. Nah, kabilah ke-13 inilah yang menurut Ahmad Thompson yang sekarang ini menjadi biang kerok masalah. Ya, mereka itu disebut sebagai kelompok Ashkenazim. Ya, Ashkenazim. Nah, Ashkenazim ini asalnya mereka itu tinggal di satu wilayah yang di dekat daerah Turki. Dan mereka tinggal di daerah tersebut, ya kan? Itu pada masa berjayanya di satu sisi kerajaan Romawi, kekaisaran Romawi di sebelah barat mereka, dan imperium Islam di sebelah selatan. Gitu. Mereka terpencet. Gitu. Dan mereka sebenarnya pagan, mereka penyembah berhala. Mereka ini. Ya. Nah, ketika mereka makin lama makin mengkhawatirkan kalau seandainya mereka diserang oleh Romawi yang Nasrani atau diserang oleh Muslimin yang Islam dari selatan, ya kan? Akhirnya supaya mereka tidak diapa-apakan, mereka ngaku sebagai Yahudi. Karena mereka yakin kalau mereka mengaku sebagai Yahudi, Nasrani tidak akan berbuat macam-macam pada mereka, ya, sementara Islam juga tidak akan berbuat macam-macam sama mereka. Nah, padahal mereka adalah ya, suku ke-13, istilahnya suku abal-abal, gitu, suku abal-abal. Gitu. Ya, tapi mereka sekarang yang justru dominan. Dan mereka inilah yang semakin hari semakin mengembangkan sebuah faham, ya kan, yang semakin menyimpang dari Taurat. Ya, Kitabullah, At-Taurat yang diturunkan kepada Nabi Musa alaihissalam itu sudah diacak-acak sama mereka, dan mereka bahkan mengangkat sebuah kitab yang mereka muliakan lebih tinggi daripada Taurat, namanya Talmud. Gitu. Nah, Talmud itulah yang kalau Anda pernah lihat perang antara kaum muslimin Filistin melawan tentara-tentara Zionis Yahudi, ya kan, ketika tentara Zionis Yahudi disorot gitu ya, mereka sedang istirahat, itu mereka biasanya baca kayak buku kecil gitu, Talmud sambil goyang-goyang gini kan, sambil masang kewajiban bagian dari syiar mereka, ya kan, ada kayak semacam center gitu, bukan center tapi ya kan, center di kepala, mereka goyang-goyang gini. Nah, itu kitab Talmud. Nah, kitab Talmud ini sangat beda dengan Taurat. Ya, dalam kitab Talmud ini banyak sekali doktrin-doktrin iblis yang ditanamkan. Misalnya boleh membunuh siapa saja orang di luar Yahudi itu boleh dibunuh, karena di luar Yahudi itu bukan manusia, nggak perlu diperhitungkan. Gitu. Boleh merampok, boleh melakukan boleh menzinahi wanita yang bukan Yahudi, gitu, dan seterusnya. Gitu. Banyak sekali ajaran-ajaran mereka yang sangat mengerikan. Nah, jadi mereka inilah yang telah mendominasi, ya kan, sedemikian rupa sehingga kaum Yahudi itu akhirnya menjadi kaum yang sebenarnya sekarang menunggu Tuhan mereka, yaitu Dajjal, Al-Masih. Mereka nyebutnya sih Al-Masih, tetapi Al-Masih itu Dajjal. Mereka akan tertipu nantinya, bukan Al-Masih dalam pengertian penyelamat yang sebenarnya, tetapi Al-Masih dalam pengertian Dajjal. Dan ini salah satu kelebihan bahasa Arab. Bahasa Arab itu satu kata yang sama bisa bermakna banyak, bahkan kadang-kadang bisa bermakna bertentangan. Contohnya kata Adam. Adam itu dalam bahasa Arab bisa berarti manusia berkulit putih, tapi bisa juga berarti manusia berkulit gelap. Gitu. Tergantung konteksnya. Kalau kita ngikutin konteks ceritanya, kita tahu, oh ini Adam dalam arti kulit hitam, ya Adam dalam arti kulit putih. Gitu. Nah, begitu juga dengan Al-Masih. Al-Masih itu bisa punya banyak makna. Nah, salah satu makna Al-Masih adalah sang penyelamat, tetapi juga Al-Masih artinya sang pendusta, gitu. Ya, sang pembohong.
Nah jadi seperti itu. Terus kita tidak perlu berpolemik tentang istilah Zionis atau Yahudi. Karena apa? Karena sesungguhnya kita harus selalu kembali kepada istilah yang diperkenalkan oleh Allah dan Rasulnya. Nah, Allah dan Rasulnya memperkenalkan kepada kita bahwa kaum yang sangat dahsyat hasadnya kepada umat beriman ini adalah kaum Yahudi, maka kita sebut saja Yahudi. Gitu. Yang jahat itu siapa? Yahudi memang yang jahat. Kita nggak perlu muter-muter mengatakan Zionis gitu, nggak perlu. Yahudi yang jahat memang. Seperti yang ditemukan di dalam surat surat Al-Maidah ya. Jadi kalau Anda lihat Al-Maidah, surat Al-Maidah ayat ke 82 ya. Kalau Anda lihat surat Al-Maidah ayat 82, Anda akan temukan di situ Allah Ta'ala berfirman, la tajidanna asyaddan nasi adawatan lil ladzina amanu yahuda wal ladzina asyraku. Kita lihat ayatnya. Nah ini ayatnya, jelas sekali ini. Ayat 82 surat Al-Maidah. La tajidanna asyaddan nasi adawatan lil ladzina amanu al-yahuda wal ladzina asyraku. Sesungguhnya kamu akan dapati orang-orang yang paling keras permusuhannya terhadap orang-orang yang beriman ialah orang-orang Yahudi dan orang-orang musyrik. Jadi kalau Allah sudah menyebutkannya demikian, kita nggak perlu merasa lebih cerdas dari Allah terus mengatakan oh bukan Yahudi tapi Zionis gitu. Nggak perlu pakai eufemistik gitu loh. Ya kan? Begitu Allah menerangkan, ya begitulah mestinya kita juga menjelaskan gitu. Karena pada hakikatnya al-Yahud gitu. Ya kan? Bahwa kemudian ada Yahudi terkecuali ya kan? Yang mereka itu juga nggak senang dengan Yahudi yang sekarang menduduki Israel, Filistin gitu kan, itu urusan lain. Tetapi yang penting kita nggak perlu kemudian mencari-cari bahasa yang seolah-olah jadi kesannya kita lebih santun gitu ya daripada menyebutnya Yahudi al-Yahud. Nah terus kemudian pertanyaan kedua, bagaimana dengan saudara kita yang terlibat di dalam berbagai pelanggaran-pelanggaran hukum Allah? Gitu, misalnya dia tidak sholat, dia tidak ini ya kan? Apakah dia akan potensial menjadi pengikut Dajjal? Ya potensial. Sebab jangankan dia, sedangkan seorang yang mengaku beriman dan dia menjalankan berbagai kewajiban Allah, dia menjalankan berbagai yang disuruh oleh Allah, tetapi dia lemah imannya, itu juga potensial menjadi pengikut Dajjal. Apalagi orang yang memang kerjanya maksiat, kerjanya banyak meninggalkan perintah-perintah Allah, bahkan melakukan pelarangan-pelarangan dari Allah Ta'ala. Jelas potensial sekali dia menjadi pengikut Dajjal. Jangankan dia, kita pun potensial menjadi pengikut Dajjal kalau kita tidak maintain iman kita dalam kondisi yang prima. Sebab ketika Dajjal muncul nanti, bahkan kata Nabi SAW, di antara yang paling potensial menjadi pengikut Dajjal adalah kaum wanita. Sampai-sampai kata Nabi SAW, kelak ketika Dajjal muncul nanti, orang-orang beriman banyak yang secara sengaja harus mengikat istri mereka, anak gadis mereka di rumah. Karena banyaknya wanita yang begitu keluar rumah langsung jadi pengikut Dajjal. Ganteng kali Dajjal ya. Matanya picak gitu. Nah jadi seperti itu ya. Jadi makanya dari sekarang kita harus memperkenalkan soal Dajjal ini, dan perlu kita beri warning kepada siapapun ya, bahwa it's getting closer gitu. Ya. Kemudian pertanyaan kedua tadi soal yang tanda kiamat makhluk. Oh iya, Ya'juj wa Ma'juj. Jadi Ya'juj wa Ma'juj ini adalah salah satu dari 10 tanda-tanda besar kiamat juga ya. Jadi perlu saya ingatkan lagi, tanda-tanda kiamat itu terbagi dua, ada alamatus sughra, tanda-tanda kecil, umumnya datang lebih dahulu dan jumlahnya banyak sekali. Sedangkan ada alamatul kubra, tanda-tanda besar, dia datang belakangan, jumlahnya hanya 10. Dan yang paling pertama dari tanda-tanda besar itu adalah yakhrujud Dajjal, keluarnya Dajjal. Gitu. Nah, Ya'juj wa Ma'juj itu keluarnya setelah Dajjal keluar, setelah turunnya Isa alaihissalam, ya kan? Kemudian muncul Ya'juj wa Ma'juj. Ya'juj wa Ma'juj itu yang ketiga. Jadi Ya'juj wa Ma'juj ini adalah dua kaum terminators. Mereka ini penghancur, pengacau, pembunuh gitu. Jumlahnya banyak sekali mereka. Kata Nabi Muhammad SAW, mereka jumlahnya sangat banyak. Saking banyaknya jumlah mereka, di dalam satu riwayat dikatakan mereka datang ke satu tempat di mana di situ ada danau ya, yang isinya air banyak gitu. Terus kemudian orang yang pertama dari antara mereka meminum air dari danau itu, ketika orang yang terakhir datang mau minum sudah habis airnya. Saking banyaknya jumlah mereka. Gitu. Dan pada masa munculnya Ya'juj wa Ma'juj,
itu umat Islam sudah kembali meraih kejayaan, kemenangan, khilafah sudah tegak kembali, gitu kan. Nah, tetapi karena khilafah sudah tegak kembali, dunia itu sudah begitu harmonisnya, ya kan. Di dalam hadis-hadis tentang tegaknya khilafah itu dikatakan bahwa langit dan bumi menghasilkan keberkahan yang optimal, sampai-sampai anak kecil pun bisa bermain-main dengan ular tanpa bahaya karena ular sudah tidak berbisa, ya kan. Serigala dengan domba bisa jalan berdampingan. Orang bisa makan buah delima yang satu buahnya bisa mengenyangkan 40 orang. Ya, delima super Bangkok. Jadi pokoknya semua tuh luar biasa, kenikmatan itu luar biasa. Nah, saking luar biasanya, ya kan, umat itu sudah tidak ada lagi yang namanya persiapan untuk al-jihad fisabilillah, sudah nggak ada. Kenapa? Karena memang jihad itu hanya akan berakhir sampai munculnya orang terakhir, orang beriman memerangi Dajjal. Perang lawan Dajjal itulah perang terakhir. Nggak ada lagi peperangan sesudah itu. Nah, maka ketika Ya'juj wa Ma'juj kabarnya muncul, datang gitu kan, maka umat Islam bingung pada saat itu. Bagaimana kita bisa menghadapi dia? Nah, tapi pada masa Ya'juj wa Ma'juj datang, Isa alaihissalam masih hidup di tengah umat Islam. Isa alaihissalam belum wafat waktu itu. Nah, sehingga mereka berbondong-bondong datang kepada Nabiullah Isa alaihissalam dan minta Nabiullah Isa alaihissalam untuk minta tolong kepada Allah Ta'ala untuk menghadapi Ya'juj wa Ma'juj. Nah, akhirnya Isa alaihissalam berdoa kepada Allah Ta'ala dan pertama dia evakuasi dulu kaum muslimin ke Tur Sina. Ke Tur Sina itu daerah Sinai, ya kan. Lalu kemudian beliau berdoa dan Allah datangkan bantuan berupa ya ini ulat-ulat kecil-kecil yang menggigit di belakang punuknya orang-orang Ya'juj wa Ma'juj itu. Dan mereka semua pada bergeletakan mati. Dan setelah mereka mati pun jadi masalah besar karena apa? Bau anyirnya kemana-mana. Karena jumlah mereka luar biasa. Akhirnya Nabi Isa alaihissalam berdoa lagi kepada Allah sehingga Allah Ta'ala mendatangkan burung-burung dari langit, ya kan, yang burung-burung itu satu burungnya mengangkut satu mayat Ya'juj wa Ma'juj dibuang entah kemana. Setelah itu turunlah hujan 7 hari 7 malam membersihkan bumi dari bau anyir bangkai jenazah dari Ya'juj wa Ma'juj. Nah, Ya'juj wa Ma'juj itu juga diterangkan di dalam berbagai hadis. Dia adalah satu kaum yang hidup di masa dahulu kala, yang mereka itu kemudian dikurung oleh seorang tokoh bernama Zulkarnain. Gitu. Jadi Zulkarnain ketika mengadakan perjalanan dari timur ke barat, dari barat ke timur, berjumpa dengan satu kaum yang kaum itu sangat berkeluh kesah tentang adanya kaum pengacau namanya Ya'juj wa Ma'juj. Sehingga kata mereka, tolonglah bikinkan buat kami, ya kan, kurungan buat Ya'juj wa Ma'juj supaya mereka itu tidak membuat onar, gitu. Nah, akhirnya dibuatlah ya dinding yang menyebabkan Ya'juj wa Ma'juj itu terkurung sampai akhir zaman. Dan kata Nabi SAW, setiap hari ya, pimpinan Ya'juj wa Ma'juj itu berusaha untuk membuat lubang supaya bisa keluar dari dinding yang sudah dibuat oleh Zulkarnain itu. Dan dalam hadisnya dikatakan, ketika mereka membuat lubang seharian penuh, ketika sudah menjelang maghrib, itu lubang sudah hampir muat satu orang Ya'juj wa Ma'juj keluar. Tetapi karena sudah berdatang maghrib, kata pimpinannya, kita akan lanjutkan besok. Gitu. Nah, ketika besoknya mereka datang ke tempat yang sama, lubang itu sudah tertutup lagi. Gitu. Kita nggak ngerti ini apa ini, benda apa ini. Tapi begitulah hadisnya menerangkan seperti itu. Dan akhirnya dilubangi lagi dari pagi sampai sudah sore, hampir mereka muat satu orang keluar. Kata pimpinannya, ini sudah mau datang matahari terbenam, kita tutup lagi. Kita selesai sampai di sini, besok kita lanjutkan. Terus begitu. Tahu-tahu besok paginya sudah tertutup lagi. Nah, sampai pada suatu sore, sang pemimpin berkata, insya Allah besok kita lanjutkan. Nah, ketika dia berkata demikian, keesokan harinya lubangnya sudah tinggal sedikit lagi. Ya, mereka teruskan, keluarlah mereka seperti semut keluar dari rumahnya. Gitu. Nah, membuat keonaran, kekacauan, ya, kehancuran. Gitu. Mereka ini manusia juga, kategorinya manusia juga, tetapi seperti apa? Wallahu a'lam bishawab. Baik, Ustaz. Ya, tadi insya Allah itu tadi terima kasih Ustaz atas penjelasannya sangat jelas sekali, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Semoga Allah meridhoi, maka kita mungkin diakhiri dengan doa Ustaz ya, mudah-mudahan Allah meridhoi pertemuan kita siang hari ini. Silakan Ustaz. Baik jamaah sekalian rahimahullah, marilah kita akhiri majelis ini dengan mengharapkan keberkahan dari Allah Ta'ala. Kita berdoa bersama dan tentunya sebelum doa kembali kami mengingatkan, ya kan, bagi mereka yang ingin menambah ilmu, kami sudah membuat CD khusus tentang masalah mewaspadai fitnah Dajjal, dijual oleh anak-anak kami di situ, ya kan, harganya tidak mahal, hanya Rp25 jika redenominasi terjadi, ya, 30 di belakang, gitu. Dan CD ini adalah CD yang edisi kedua. Bagi yang berminat
untuk melihat edisi pertamanya judulnya boleh jadi kiamat sudah dekat. Ya, temanya lebih umum lagi tentang tanda-tanda kecil dan tanda-tanda besar kiamat. Ya, di samping itu ada juga beberapa buku, beberapa majalah, bahkan ada baju bagi yang merasa kurang baju, ya kan, bisa juga membeli baju itu. Baiklah, kita akhiri majelis kita ini dengan mengharap ridha Allah Ta'ala. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.